Halo semuanya dan balik lagi dengan saya Cengkarya di sini yang akan merangkum alur cerita film bersama Elia yang berjudul The Father. Film ini mengisahkan tentang kisah seorang anak bernama Anne yang harus mengurus ayahnya. Karena ikatan keluarga yang sangat erat membuat Anne sabar menghadapi perilaku ayahnya yang sering berubah dan bahkan terkadang tidak mengenalinya. Di sini kita akan disuguhkan tentang ayah yang selalu berprasangka buruk terhadap anaknya. Namun, hal itulah yang menjadi bukti bakti seorang anak terhadap orang tuanya. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, saya ingatkan sekali lagi bahwa konten ini hanyalah full spoiler. Dan untuk dukungannya, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Film diawali dengan seorang perempuan yang bernama Anne sedang tergesa-gesa menuju kediaman ayahnya. Anne menanyakan apa yang terjadi sampai ayahnya memecat pengasuh baru untuk mengurusnya. Tapi ayahnya beralasan bahwa dia hanya tidak nyaman terhadap orang yang tidak dia kenal. Namun cerita dari Angela, pengasuh baru tersebut berbeda. Angela mengatakan bahwa ayahnya memanggilnya jalang kecil dan bahkan mengancamnya secara fisik. Namun sang ayah berkilah dan mengatakan bahwa Angela seorang pencuri karena jam yang biasa Anthony pakai telah hilang. Padahal Anthony sengaja meletakkannya di tempat terbuka untuk mengetes Angela. Dan terbukti jam tersebut telah hilang. Anne mengatakan mungkin saja ayahnya lupa telah meletakkan jam tersebut di bawah bak mandi dekat pipa. Mengingat ayahnya sering menyimpan barang berharga di tempat tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Anthony curiga. Dari mana Anne tahu tentang tempat tersebut dan apakah Anne sering memeriksa tempat persembunyian tersebut. Namun Anne mengatakan bahwa dia menemukan tempat tersebut secara tidak sengaja. Anthony yang curiga pun langsung menuju tempat persembunyian tersebut. Namun Anne mengatakan bahwa dia tidak akan menyentuh barang-barang Anthony. Anthony yang curiga berlebihan tidak menghiraukannya dan malahan dia menutup pintu menuju kamar mandi. Takut Anne mengikutinya. Melihat ayahnya menemukan jam tersebut, Anne pun mengatakan bahwa Angela tidak seorang pencuri. Namun Anthony berkilah bahwa dia menyimpan jam tersebut tepat waktu, sehingga jam tersebut tidak jadi dicuri. Mendengarnya membuat Anne semakin khawatir. Sebenarnya Anne sudah memperkirakan sikap ayahnya, karena ayahnya yang seorang penderita demensia, penyakit yang disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antar saraf pada otak, sehingga mengakibatkan penurunan memori, perubahan cara berpikir, dan perubahan perilaku dan cara bicara. Dan semakin hari, penyakit Anthony semakin parah. Hal tersebut membuat Anne sedih, apalagi Anne akan pergi ke Paris karena telah bertemu dengan pujaan hatinya. Hal tersebut tentu saja membuat Anthony sedih, walaupun Anne berjanji akan sering mengunjungi ayahnya di akhir pekan. Scene pun berganti saat Anthony sedang membuat teh. Namun tiba-tiba dia mendengar seseorang yang membuka pintu. Awalnya Anthony mengira itu Anne. Namun setelah dicek keluar, dia menemukan seorang pria yang tidak dikenal sedang duduk membaca koran. Pria tersebut mengaku bernama Paul, dan dia suami Anne yang sudah menjalani pernikahan selama 10 tahun. Mendengarnya membuat Anthony heran, sebab Anne mengatakan dia akan ke Paris untuk tinggal bersama pria yang dicintainya. Namun Paul membantahnya bahwa hal tersebut tidak mungkin. Lalu tak lama masuklah seorang wanita. Namun Anthony tidak mengenali wanita tersebut, dan wanita tersebut mengaku bahwa dia Anne. Hal tersebut membuat Anthony bingung dan pergi ke kamarnya. Anne yang mengikuti Anthony menanyakan kondisinya. Anthony mengatakan saat dia sendirian sedang membuat teh di dapur, dia mendengar seseorang membuka pintu. Dan ternyata itu suami Anne. Namun hal tersebut membuat Anne heran, karena Anne tidak menikah karena dia sudah bercerai 5 tahun yang lalu. Dan Anthony tahu akan hal itu. Mendengar hal tersebut, Anthony lalu menanyakan tentang pria yang ada di rumahnya. Namun Anne mengatakan tidak ada orang di rumah selain mereka berdua. Namun Anthony tetap tidak percaya, karena tadi dia melihat Anne memberikan ayam ke pria tersebut. Untuk memastikan, Anthony pun mencarinya. Namun sayangnya, dia tidak menemukan pria tersebut. Hal itu membuat Anthony marah dan mengira Anne mempermainkannya. Lalu Anne pun mengatakan agar Anthony meminum obatnya supaya merasa lebih baik. Anthony mengatakan hal-hal aneh terus terjadi, dan malahan ada pria yang mengklaim apartemen ini bukan milik Anthony. Dan pria tersebut sangat mirip dengan suami Anne sebelumnya. Scene pun berganti saat Anne pulang dari belanja dan sedang menelpon dengan dokter pribadi ayahnya, dan mengatakan tentang keadaan Anthony yang mulai tidak mengenalinya. Lalu tak lama datanglah pengasuh baru untuk Anthony, yang bernama Laura. Anne mengatakan bahwa Anthony mungkin saja tidak menyukai Laura, sebab Anthony sebenarnya tidak ingin mempunyai pengasuh, dan harap Laura bisa memahami tingkahnya nanti yang tak terduga. Anthony yang bertemu Laura menyambutnya dengan ramah dan bahkan menawarinya minuman.
Anthony juga menceritakan tentang dia yang mempunyai 2 orang putri. Yang satunya bernama Lucy. Dan Lucy adalah putri kesayangan Anthony. Namun sekarang Lucy tidak pernah lagi mengabarinya. Dan Anthony juga mengatakan, walaupun Lucy tidak pernah mengabari, dia akan tetap jadi anak kesayangannya. Dan Anthony juga mengatakan, Laura sangat mirip dengan Lucy karena kebiasaan tertawanya yang terbahak. Lalu Anthony mengatakan bahwa sejak tadi dia hanya mengelabui Laura. Hal tersebut sangat mengejutkan Laura dan Anne. Dengan wajah serius Anthony mengatakan bahwa Anne ingin memiliki apartemen miliknya. Karena hal itulah Anne tinggal dengan ayahnya. Dan nantinya akan berusaha mengirimkan Anthony ke panti sosial. Mendengar hal tersebut membuat Anne sedih. Padahal apartemen yang mereka miliki adalah apartemen milik Anne. Karena Anthony yang terpaksa pindah sesudah bertengkar dengan perawatnya. Namun Anne diam saja, tidak membantah perkataan ayahnya. Anthony mengatakan bahwa nantinya dia akan hidup lebih lama dari putri-putrinya agar bisa memiliki warisan. Dan nanti, saat hari pemakaman, dia akan mengatakan ke orang-orang betapa tidak berperasaan dan manipulatif putrinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Anthony pun kembali ke kamar. Anne pun menangis dan berharap semua akan baik-baik saja. Anne yang sedang minum tidak sengaja menjatuhkan gelas dan akhirnya pecah. Saat memungutnya, Anne pun kembali menangis, teringat perkataan ayahnya. Lalu saat Anne ingin ke kamar, dia pun singgah ke kamar ayahnya. Melihat ayahnya yang sedang tidur, lalu Paul datang dan ternyata itu semua hanya ada dalam khayalan Anne. Anne mengatakan ke Paul saat dia sehabis pulang belanja, ayahnya mulai tidak mengenalinya. Dan hal itu cukup berdampak terhadap Anne. Paul yang mendengarnya lalu menghibur Anne. Lalu datanglah Anthony yang menanyakan makanan. Karena masakan yang belum siap, Anthony pun menunggu. Namun saat melihat jam yang dikenakan Paul, Anthony curiga. Jam tersebut adalah jam miliknya. Anthony pun langsung menyuruh Anne mencarinya. Anthony yang masih curiga kepada Paul, lalu menanyakan tentang struk belanja jam tersebut. Karena Paul sudah tahu kebiasaan Anthony, dia pun menanyakan tentang perawat baru. Dan jawaban Anthony lagi-lagi menjatuhkan Anne. Paul yang mulai kesal pun menanyakan berapa lama lagi Anthony akan tinggal di rumahnya dan menyusahkan semua orang. Scene pun berganti saat Anne dan Anthony menaiki lift karena akan pergi menemui dokter. Untuk memastikan ingatan Anthony, dokter pun menanyakan dengan siapa Anthony tinggal. Dan Anthony mengatakan bahwa dia tinggal bersama putrinya sebelum putrinya berangkat ke Paris. Namun Anne membantah karena dia memang tidak ada berencana ke Paris. Dan Anthony mengatakan anaknya mungkin sudah mulai lupa. Lalu, scene pun berganti saat Anne sedang belanja dan ditelepon Paul karena Anthony yang membutuhkannya. Saat tiba di rumah, Anne melihat ayahnya yang mulai tidak tahu cara memakai baju. Dan Anne pun membantunya. Saat Anthony sedang menuju ruang makan, dia tidak sengaja mendengar pembicaraan tentang Paul yang ingin mengirim Anthony ke panti sosial. Namun Anne kurang menyetujui, mengingat besok pengasuh baru akan datang. Namun saat tahu Anthony datang, mereka pun terdiam dan tidak membahas hal tersebut. Lalu Paul mengatakan, Anthony beruntung karena mempunyai anak yang mau merawatnya. Paul mengatakan bahwa Anthony lah yang menyebabkan dia batal liburan. Karena permasalahan Anthony dan pengasuhnya Angela. Karena pembicaraan mulai tak nyaman, Anthony pun pergi. Saat kembali, Anthony pun lagi-lagi mendengar Paul yang memaksa Anne untuk menitipkannya. Anthony yang sedih pun kembali ke kamar. Lalu, scene pun berganti saat Laura pengasuh baru membawakan teh. Lalu Anthony mengatakan bahwa apartemen terlihat berbeda. Dan lukisan Lucy putrinya telah hilang. Laura mengatakan bahwa dia cukup berdukacita atas kecelakaan Lucy. Namun Anthony tidak tahu bahwa putrinya telah meninggal. Scene pun berganti saat Anne terpaksa harus meninggalkan ayahnya di panti sosial karena harus pergi ke Paris. Anne yang melihat ayahnya menangis merasa sangat sedih. Namun dia tidak bisa membatalkan keberangkatannya karena hal tersebut sangat penting untuknya. Scene pun berganti saat Anthony bangun pagi. Dan Anthony yang sudah mulai lupa tentang kejadian yang sebelumnya terjadi. Anthony bahkan lupa bahwa Anne telah ke Paris dan dia yang tinggal di panti asuhan selama berminggu-minggu. Karena penyakit Anthony yang semakin parah, dia bahkan sampai lupa tentang siapa dirinya. You're Anthony. Anthony is a nice name. I want my mummy. I want someone come. I want to go home. I feel as if I'm the branches in the wind and the rain. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah, jagalah orang tuamu selagi masih ada, dan sayangilah mereka bagaikan sang surya menyinari dunia.